takwa. Kan begitu. Ada kalanya dia menjalankan satu perkara yang diharapkan ada ketakwaan di sana, ternyata menyalahi perintah Rasulullah. Banyak kayak begitu kan? Dan ini kita lihat sendiri dalam kehidupan kita. Banyaknya terkadang orang-orang yang mencela sebagian orang-orang yang berupaya mengerjakan ketaatan kepada Allah, dikasih embel-embel, dikasih label-label yang enggak baik. Misalnya sok suci, sok alim, sok taat misalnya. Padahal dia berupaya untuk taat kepada Allah. Banyaklah. Ya. Dan kalimat ini sering kita dengar misalnya. Sebagian orang menyalahkan sunnah Nabi SAW, diejek, dihina. Padahal itu kebaikan. Sementara dia nggak mengerjakan hal itu, mengatakan ini nggak perlulah seperti ini. Akhirnya dia meninggalkan yang diperintahkan dan malah menjauhkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Justru malah dia mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya takwa itu adalah ilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang yang punya ilmu. Tetapi jangan Allah muliakan, sebagian ayat Allah menyebutkan orang-orang yang pandai bertakwa kepada Allah, Allah akan curahkan ilmu yang sebelumnya dia nggak tahu. Dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang paling panjang terkait masalah hutang piutang dan juga masalah jual beli. Ya, di bagian akhir. Dan Allah tutup dengan sebuah ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda semuanya kepada Allah dan Allah akan mengajarkan Anda. Seakan-akan takwa ini menjadi syarat kita dapat ilmu. Sementara dalam satu keadaan ilmu itu menjadi syarat orang itu memperoleh takwa. Ini ada perbedaan kata para ulama. Yang pertama, ilmu itu sebagai syarat mutlak harus ada kalau kita ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah. Maka orang itu nggak akan menjadi takwa sampai dia punya ilmu yang benar. Poin kedua, ketika dia sudah bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak tahu. Allah bukakan pintu-pintu ilmu padanya. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Walaupun terkadang balasan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding usaha kita. Banyak Pak perkara ini. Ya, balasan sesuai dengan jenis amal. Yang nyatanya balasan Allah jauh lebih hebat dibanding apa yang kita kerjakan. Contoh Pak, dalam hadis Muslim dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Allahu akbar. Barang siapa yang melepaskan penderitaan di antara penderitaan dunia dari seorang muslim, apakah dia sedang sakit, tertimpa musibah, terlilit hutang misalnya, hatinya sedang sedih, gundah gulana, dia memperoleh penderitaan apakah dari orang lain atau dari orang terdekat, dia menderita dengan sebab-sebab itu, dilepaskan, dia mudahkan, dihilangkan, maka Allah akan menghilangkan segala penderitaannya nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Nabi nggak sebutkan di dunia dan di akhirat. Nabi sebutkan khususkan di akhirat. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ya Pak, ini kita bisa tanggulangi. Ujung-ujungnya pasti lepas nyeruh dengan badan, meninggal dunia kata ulama. Dengan sebab meninggalnya itu orang lepas dari penderitaan dunia. Tapi siapa yang bisa lepas dari penderitaan akhirat? Nggak ada yang bisa. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana kondisi sangat luar biasa nanti di akhirat pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, sehingga manusia itu lari sana sini mencari yang bisa menolong mereka. Mereka mengatakan, ala tarawna ma balagakum fi, kamu gak lihat nih apa yang telah menimpa kita semua. Ala tanzuruna ila man yashfa'a lakum ila rabbikum, kamu tahu gak siapa orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah untuk kita? Sampai segitunya mereka. Dan matahari mendekat,
Iya kan? Ada orang yang bercucur keringatnya sampai ke lututnya, ke pinggangnya, ke perutnya, sampai ke mulutnya, kata Nabi. Wa asyara ila fihi, kata sahabat. Dan Nabi mengisyaratkan ke mulutnya begini. Artinya apa? Keringatnya sampai sini. Dia sangat kesulitan. Siapa yang bisa menghilangkan hal itu kalau bukan Allah? Maka dengan kita berbuat kebaikan kepada si muslim dalam rangka menghilangkan penderitaannya, maka demi Allah, Allah akan hilangkan segala penderitaan kita di akhirat. Ini satu penderitaan kita hilangkan, maka balasannya jauh lebih besar di akhirat kelak. Luar biasa, Pak. Kayaknya kalau kita bisa bantu orang itu senangnya luar biasa, Pak. Dan itu tanda kita punya iman. Ketika Nabi mengatakan salam, jika Anda mengerjakan kebaikan dan Anda senang, itu tanda iman. Jika Anda mengerjakan maksiat dan Anda khawatir, itu tanda iman. Nah, ini momen tepat, Pak. Di waktu seperti ini kita sering-sering ulurkan tangan semampu kita. Baik orang lain tahu atau dia nggak tahu. Yang penting Allah tahu subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kata Allah, kalau kita takwa kepada Allah, segala ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui Allah ajarkan. Allah ajarkan. Maka takwa ini terkadang sebagai sebab kita dapat ilmu yang awalnya takwa ini kita dapat lantaran ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadis itu ada nilai al-jaza min jinsil amal. Ya. Ini. Kemudian jamaah Allah muliakan. Ada berapa keutamaan takwa kepada Allah yang mungkin jamaah pernah dengar, tapi saya ulang sedikit di sini, saya punya catatan. Yang pertama, Allah senantiasa bersama orang yang takwa. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau kita memang orang yang takwa kepada Allah SWT, Allah akan membersamai kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dan Allah gak akan pernah tinggalkan kita. Allah gak akan sia-siakan kita. Allah gak akan lupakan kita. Kalau kita sebagai hamba Allah yang takwa, yang kita senantiasa ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Jika Anda banyak mengenal Allah pada saat Anda sehat, ya, Anda dalam kondisi lapang, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat di saat Anda sedang terjepit. Ini balasan orang yang takwa. Sehingga Allah senantiasa membalas perbuatan mereka dan membersamai mereka. Allah katakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Jadi jangan khawatir, Pak. Ketika orang lain menjauh dari kita, nggak peduli dengan kita, nggak perhatian sama kita, kita masih punya Allah Rabbul Alamin yang menghidupkan kita, yang ngatur rezeki kita, yang mengatur segala urusan kita. Ada Allah dengan syarat kita takwa. Sehingga orang takwa, Pak, tidak akan pernah duka cita. Ya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah duka cita dan sedih hati. Siapa itu? Orang-orang yang beriman lagi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, Pak, takwa itu membuahkan kebahagiaan dunia akhirat. Kita nggak akan bahagia kecuali kita takwa kepada Allah. Harta kita terkadang nggak bisa buat kita bahagia. Bahkan dengan kita banyak harta, hisab kita semakin panjang di akhirat. Bukan berarti kemiskinan itu membuat kita takwa, enggak juga. Karena berapa banyak orang yang miskin juga banyak mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Orang yang kaya bertakwa atau miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing punya keutamaan, kata Syekhul Islam. Ya. Allah mengatakan lilladzina taqwa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Untuk orang bertakwa kepada Allah, pada sisi Allah ada surga yang mengalir di bawahnya dan sungai-sungai yang dalamnya mengalir, mereka kekal di dalamnya. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Bagi orang yang bertakwa adalah mafaza. Apa mafaza? Kesuksesan. Hadaiqa wa anaba, dia masuk ke dalam kebun-kebun dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya, artinya surga. Ya. Dan juga takwa itu membukakan keberkahan di langit dan di bumi, Pak.
Dan orang yang takwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam urusannya, dalam waktunya. Orang yang diberi oleh Allah keberkahan dalam masalah ilmu dan masalah waktu, Pak, itu Allah berikan kepada dia segala pintu-pintu kebaikan. Bayangkan, kalau Allah beri kita keberkahan dalam masalah waktu, Pak, waktu yang singkat, kita bisa kumpulkan perkara-perkara kebaikan dalam waktu yang singkat, Pak. Luar biasa. Kalau kita lihat kehidupan salafus saleh itu begitu, Pak. Ya, di antara mereka ada yang bisa menulis kitab ratusan jilid. Siapa di antaranya? Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Sehingga para ulama itu punya karya, ratusan karya. Al-Imam As-Suyuti disebut oleh ulama yang hubut ta'lif, yang cinta dengan menulis. Ibnul Qayyim. Umurnya berapa sih para ulama kita? Luar biasa. Jangan jauh-jauh deh ulama sekarang. Saya sering sebutkan nama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kitab Majmu' Fatawa, itu hampir 30 jilid, Pak. Majmu' Fatawa beliau. Kitab itu beliau itu, Masya Allah, barokah ilmunya, barokah waktunya. Ya terkadang itu kita punya umur sama nih. Terkadang kebaikan kita itu beda satu dengan yang lain, ya kan? Ada orang yang sejak kecil dia sudah diberikan oleh Allah barokah ilmu untuk bisa hafal Quran. Terkadang kita sudah usia seperti ini, ya beda. Kenapa? Karena barokahnya waktu itu, umur. Kalau lihat para ulama kita itu Masya Allah, Imam Syafi'i 13 tahun sudah jadi mufti, ngajar. Imam Bukhari sudah bisa mengoreksi kesalahan para ulama ahli hadis. Sehingga kalau ada Imam Bukhari masih kecil, Imam ahli hadis baca hadis, dia takut salah. Masya Allah. Itu apa? Barokahnya waktu, dan Allah berikan barokahnya ilmu. Masya Allah. Sehingga kalau orang diberikan keberkahan Allah dari segi waktunya, maka semua kebaikan atau sebagian besar kebaikan bisa ditunaikan dalam waktu yang singkat. Makanya ya kita harus pandai-pandai menggunakan waktu ini, Pak. Kalau kita orang yang takwa, bisa berfaedah, ya. Dan takwa itu tidak bercirikan dari segi zohir, Pak. Ada kalanya orang takwa itu pakaiannya biasa, ya. Pakainya biasa, sehingga Rasul mengatakan akan masuk surga dari pintu ini. Nyatanya itu orang ya biasa. Sampai 3 kali disebut demikian. Ternyata orang ini apa? Ya sholat malam kagak, puasa sunnah kagak, sedekah pun ala kadarnya kalau lagi ada. Ternyata satu hal yang dikerjakan yang membuat dia takwa kepada Allah. Sebelum dia tidur, dia maafkan semua kesalahan orang yang dialamatkan kepada dirinya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inilah yang belum saya sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan akan lewat di pintu ini penghuni surga dan orangnya engkau sampai 3 kali. Maka dia berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang wanita berkulit hitam, ya kan? Enggak cantik dan kena penyakit ayan. Dan dia minta kepada Nabi agar disembuhkan. Kata Nabi, kalau engkau mau saya doakan agar sembuh, kalau kau sabar bagimu surga. Kata Ibnu Abbas, wanita ini penghuni sorga. Sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa? Dia pernah datang kepada Rasulullah menyatakan ini dan itu. Maka dia penghuni sorga, kata Rasulullah SAW. Penampilannya biasa-biasa aja. Tapi apa yang tersimpan dalam hatinya, di sana nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka takwa ini bisa membuka keberkahan, Pak. Waktu, harta, dan keluarga. Maka berupayalah kita agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu negeri kalau penduduknya takwa, Masya Allah berkah. Maka kita tanya, negeri kita ini berkah luar biasa, Pak. Bumi ini berkah. Tapi yang di atasnya ini takwa atau tidak orang-orangnya. Jadi kata Umar bin Khattab, bumi dimanapun yang kamu pijak tidak bisa membuat diri kalian suci dari dosa. Kalau kalian nggak takwa kepada Allah, maka yang di bawah ini akan menggoncangkan kalian. Maka negeri mana saja kalau sering bergoncang, maka yang disalahkan bukan buminya tapi orang yang ada di atasnya. Sehingga Umar pernah mengalami 2 kali goncangan di Madinah. Apa kata Umar? Cepatnya sekali yang kalian maksiat kepada Allah. Kalau kalian masih begini,
fala usakinakum. Saya nggak akan tinggal bersama kalian lagi, saya akan pindah. Tobatlah kalian kepada Allah. Suruh tobat. Jadi seorang pemimpin, siapapun dia, kalau melihat kemungkaran di tengah masyarakatnya, diluruskan, suruh takwa kepada Allah. Itu jawabannya. Maka akan kebaikan menyentuh mereka semua. Ya. Pemimpin apa saja? Apakah dalam rumah tangga, skupnya kecil dan yang besar. Maka kalau rumah tangga kita ingin berkah, kita suruh anak kita, istri kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan poin berikutnya Pak, bagaimana kita tahu takwa itu sebagai solusi tepat menghadapi berbagai macam ujian dan kesulitan. Takwa kepada Allah. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang istimewa Pak, ayat ini tercantum dalam surah At-Thalaq, bab talak. Siapa yang takwa di antara kalian kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya dan kasih rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Allah sebutkan dalam surah At-Thalaq. Kenapa demikian? Karena ada kalanya ketika seorang suami menceraikan istrinya bukan karena takwa. Dan terkadang seorang istri itu ketika dicerai suaminya itu, dia nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah persulit hidupnya. Maka Allah ingatkan antara suami sama istri agar bersikap takwa. Ketika Anda memang sudah berpisah misalnya, maka jangan saling ungkit keburukan, jangan saling menggibah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya kata para ulama kita. Agar apa? Agar suami dan istri ketika memang harus berpisah, landasannya takwa. Memang benar-benar ada satu hal yang nggak bisa dipertahankan. Khawatir malah terjerembab dalam perkara yang haram kelamaan, ditinggalkan karena Allah. Sudahlah, kalau kita nggak bisa bersama lagi, udah kita pisah. Dibanding saya khawatir menzalimi kamu, kamu juga bersikap durhaka sama saya, kita pisah. Ini takwa pada Allah. Maka Allah akan menanggung rezeki mereka berdua. Kalaupun ditakdirkan keduanya punya anak misalnya, maka Allah akan jaga anak mereka karena takwa kepada Allah. Karena kita nggak nyambung, ini masalah talak, apa kaitannya dengan takwa? Ya, karena apa? Karena ada orang yang mentalak istrinya, menceraikannya bukan karena takwa, bukan karena takwa, sehingga dengan itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istrinya digantung sama dia, nggak diceraikan, nggak dikasih nafkah. Yang terakhir Pak, di antara utamanya adalah masih banyak lagi, ya, berbagai macam kemudahan dunia sama akhirat diraih dengan takwa. Ya. Kemudahan dunia akhirat diraih dengan apa? Dengan takwa. Maka takwa ini harus ada dalam setiap lini kehidupan kita. Takwa ada di masjid, takwa ada di kantor, takwa ada di pasar, takwa ada di jalan, takwa ada di rumah. Takwa pada saat kita sendirian, ini terkadang paling berat. Waduh, Masya Allah, sekarang zaman media sosial Pak. Ya kita sendiri dengan handphone udah asyik banget, ya kan ya. Kalau ulama dulu sendirinya dengan apa? Dengan tahajud. Dengan apa? Dengan Quran. Sekarang kita sendiri dengan apa? Dengan handphone, ya Masya Allah. Kadang habis waktu kita Pak. Ini kita lah Pak saat ini. Kita nggak bisa nutup mata kondisi kita. Allah uji itu dengan itu. Maka kalau kita bisa takwa kepada Allah, kita akan bersikap arif dalam menggunakan hal itu. Ya. Sehingga ditanya, Imam Malik kondisinya gimana? Tanya sama anaknya, apa yang dilakukan bapakmu selama Ramadan? Bapakku tangannya nggak lepas dari mushaf selama Ramadan. Coba tanya kita setiap hari, gimana muamalah kita dengan Quran? Sebagaimana muamalahnya para sahabat dengan Quran? Jauh Pak. Ya. Makanya ketika sendirian itu takwa kita benar-benar teruji. Ya. Ini diantara faedah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya Pak? Barangkali bisa dijawab, kalau tidak wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Kaitannya dengan yang tadi disebutkan di awal, dia dari sisi pelaku, dari sisi tempat dan waktunya juga. Iya. Hikmahnya apa ya? Iya. Pertama ada dua riwayat, kayaknya satu perempuan yang satu laki-laki. Ya.
Nabi SAW menyebutkan ada seorang wanita yang masuk surga lantaran seekor anjing dia beri minum. Ada seorang wanita yang masuk neraka hanya karena seekor kucingnya. Dalam satu riwayat laki-laki yang dia kehausan dalam hadis Bukhari. Nah, kata para ulama kejadian ini bisa terulang atau memang Nabi menceritakan dengan dua orang yang berbeda. Kalau dilihat dari sebab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, waktunya kita nggak tahu itu di waktu yang utama atau tidak, iya kan? Di tempat yang utama atau tidak kita nggak tahu. Nabi nggak sebutkan. Dan orangnya sudah jelas, orang yang buruk, artinya dia pelaku kemaksiatan. Tapi kenapa dengan itu Allah masukkan ke dalam surga? Pertama kata ulama, orang ini muslim, nggak mungkin kalau dia nggak muslim masuk surga. Yang kedua, dia mengerjakan amal tersebut terbit dari keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ucapan ulama, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyatu. Berapa banyak sih amalan yang kecil ringan terkesan, tapi di sisi Allah menjadi besar lantaran kondisi niatnya karena Allah. Satu itu. Yang kedua, rahmat Allah maha luas. Ya Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, kata Allah. Dan Allah memberikan karunia rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala, meskipun amal itu ringan, meskipun pelakunya adalah pelaku keburukan sekalipun, selama dia konteksnya masih muslim dan mengerjakan penuh keikhlasan, maka amal ikhlas itu menjadi sebab masuk surga. Dan ulama mengatakan, apakah orang ini diazab? Bisa saja diazab dengan amal dosanya, tapi setelah itu Allah berikan rahmat, dimasuk ke dalam surga. Dan Nabi mengkhabarkan, fasyakarallaha wa ghafarallahu lahu. Allah mensyukuri perbuatannya, dengan itu Allah pun memaafkan segala kesalahannya. Bisa. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ada kalanya pelaku kemaksiatan Allah berikan dia kenikmatan, ya, karena keikhlasan dalam hatinya bertobat kepada Allah, dia mengerjakan amal saleh, dengan itu Allah maafkan subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun ini nggak masuk dalam 3 poin ini, ya, maka perbuatan tersebut ini menjadi sebab dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah memberikan dia berbagai macam kebaikan. Ya, sehingga memang terkadang hadis ini musyil buat kita. Kok maaf ya, misalnya ada pelaku zina ya. Ya. Kok dia hanya kasih minum anjing kok dapat surga gitu loh. Kita lihat kata ulama, itu jauh dalam hatinya keikhlasan kepada Allah. Ada kalanya para pelaku keburukan ini punya nilai ikhlas kepada Allah, rasa kasihannya, rasa ibanya. Ketika dia mengerjakan demikian, timbul keikhlasan kepada Allah SWT, dengan itu Allah maafkan segala kesalahannya. Sehingga kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika Nabi menjelaskan demikian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita memberikan sesuatu kepada binatang dan berpahala? Kata Nabi, setiap kamu melakukan kebaikan kepada yang punya ruh, maka bagi kamu ajrun sedekah, ganjaran sedekah. Ya. Begitupun kalau kita mengerjakan satu keburukan, kezaliman kepada makhluk sekecil apapun, Allah akan menghisapnya, dan itu bisa membuat kita berat keburukannya di akhirat. Di antaranya tadi wanita yang masuk neraka hanya karena seekor kucing. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita masuk neraka hanya karena seekor kucing. Dia menahannya, nggak dikasih makan, nggak dilepas. Kenapa? Karena itu kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Pertama, kuburannya gelap. Dibagikan dalam kondisi gelap, hatinya gelap. Yang kedua kata ulama, dia mendapatkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Yang dengan sebab itu Allah masukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Artinya apa? Jangan pernah meremehkan satupun kebaikan, jangan pernah meremehkan satupun kemaksiatan. Siapapun kita kondisinya, maka kebaikan gak boleh kita remehkan. Barangkali dengan kebaikan sekecil itu kita masuk surga, dan gak boleh kita remehkan keburukan. Barangkali dengan keburukan yang kecil itu kita masuk dan mampir ke neraka, waliyadzubillah. Jadi kata ulama itu, kalaupun itu beda dengan konteks yang saya sebutkan dari Ibnu Rajab, maka itu karena rahmat Allah SWT yang ramah halunya. Kedua, karena keikhlasan si pemberi minum kepada seekor anjing itu. Walaupun orang itu baghiyah, orang itu brengsek bahasa kitanya, itu orang-orang yang buruk akhlaknya, karena seringnya mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kita lihat Pak, ada kalanya orang demikian itu sangat cintanya kepada Allah. Sehingga Islam ini karena ditolong oleh pertama sama para pelaku keburukan.
ketika Islam ini dipojokkan, biasanya mereka tuh marah karena Allah. Memang gue bukan orang yang taat nih, tapi agama gue itu gue marah kan gitu kadang ya. Kita sering dengar orang kayak gitu. Ya. Oleh karena itu para sahabat itu radhiyallahu anhum itu minta bantuan, mengajak orang-orang yang dulunya murtad dari Islam lalu masuk Islam lagi untuk diajak jihad. Agar mereka kembali semangat ya dan tumbuh rasa cemburunya kepada agama. Banyak pada saat perang melawan orang-orang murtad sebagai mereka masuk Islam, lalu sama Abu Bakar dan Umar diutus untuk perang Qadisiyah, perang ini, perang itu, timbul rasa keislamannya dan semakin jaya Islam. Terkadang begitu Islam dibuat jaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaitannya ada tadi ya keikhlasan dalam hati. Kedua, di mana dia tidak meremehkan setiap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, setiap kebaikan yang kau berikan kepada yang bernyawa dapat pahala. Berarti di situ ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Naam. Ya. Cara ada salah satu hadis yang mungkin ada kaitannya dengan ini dan mungkin sampai yang lain ada tuh dengan bagaimana ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina al-jannah wa yasbiqu ala kitab fa ma yu'minu anna. Dan ada lain juga sama sebagai dia lain ada tuh yang ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina al-jannah fa yasbiqu ala kitab fa yu'minu anna hatta yadkhulha. Bagaimana cara memahami hadis ini dengan Iya. Nah, kata para ulama, sudah pernah kita bahas di sini di Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya ada orang yang mengerjakan amalan di antara amalan ahli neraka. Ya, sepanjang hayatnya mengerjakan amal ahli neraka. Lalu di ujung akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mengerjakan amalan ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka dia didahului oleh kitab, oleh catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan amal ahli surga dan dia menutupnya. Maka dia termasuk penghuni surga dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya, di penutupnya. Kedua, hadis ini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ada kalanya seseorang itu mengerjakan amalan-amalan penduduk surga atau amalan-amalan penduduk neraka, mimma yadhharu amaman nas, apa yang nampak dari pandangan manusia secara zahirnya, dia orang baik, dia orang soleh, atau dia orang yang suka begini dan suka begitu. Tapi Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada pada orang tersebut, baik dalam hatinya atau di akhir perjalanan hidupnya. Sehingga ya dalam hadis yang lainnya ditafsirkan oleh Nabi Sallam, ya ketika itu mengerjakan amal ahli surga, dalam satu lafaz kata Nabi, ma yabdu amaman nas, apa yang nampak di hadapan manusia itu amal ahli surga. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hamba ini termasuk penghuni neraka, dan Allah sebutkan, Allah jelaskan sebab-sebabnya dimasuk ke dalam neraka. Artinya apa? Apa yang nampak di hadapan manusia, dia mengerjakan amal ketaatan yang merupakan amal ketaatan ahli surga yang dengannya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha mengetahui kondisi orang ini. Ternyata di akhir perjalanannya dia mengerjakan amal ahli neraka, dengan itu dimasuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Pak. Tadi saya sebutkan ya, ada orang mengerjakan amal taat itu dalam zahirnya manusia. Yang manusia nggak tahu dia orang ini bagaimana nanti perjalanan hidupnya. Sehingga ketika dia mengerjakan di akhir hayat dia mengerjakan amal keburukan, ya dengan itu Allah tutup amalnya dengan keburukan dan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ketika kata ulama disebutkan lagi oleh Al-Hafidz rahimahullah adalah dia mengerjakan amal soleh karena nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, 3 orang yang masuk neraka hanya karena salah dalam niat. Orang yang jihad, orang yang sedekah, orang yang mengerjakan kebaikan. Maka Allah sebut nikmatnya dan dia mengetahuinya dan dia telah mendapatkan kalimat sanjungan di dunia, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Dia mengerjakan amal tersebut dan melandasinya dengan riya, dengan sum'ah, dan dia menutupnya dengan hal itu. Secara zahirnya amal taat dan pandangan manusia. Maka dengan itu Allah tutup dengan keburukan, dan ini hikmah.
dari Allah. Allah berkehendak apa yang Allah ketahui, apa yang Allah mau, dan Allah berkehendak menurut apa yang telah Allah SWT ketahui dengan ilmunya. Tentu punya hikmah yang dalam dan kita nggak tahu. Karena itu kita khawatir, dari sini kata ulama, khawatirnya sifat riya. Ya. Jadi amal tersebut adalah amalan yang hanya nampak di hadapan manusia. Selebihnya bagaimana akhirnya, bagaimana kondisi niatnya, hanya Allah yang tahu. Sehingga kita tidak boleh menghukumi seseorang kecuali zahirnya. Kata Nabi apa? Ada orang, fa inna ahadakum ya'malu bi amal ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang terkadang mengerjakan amalan penduduk surga sehingga antara dirinya dengan surga tidak ada jarak lagi kecuali hanya sehasta. Artinya apa? Dekat masuk surga. Tapi ternyata orang ini mengakhiri hidupnya dengan apa? Amal keburukan, dan itu takdir dia. Maka dengan itu Allah masukkan ke dalam neraka. Nabi tafsirkan dalam hadis yang lainnya, mimma yabdu amaman nas, apa yang nampak di hadapan manusia. Yang nggak nampak manusia, kita nggak tahu. Barangkali dia mengerjakan perkara dosa besar di kala manusia nggak tahu, atau barangkali dia nggak ikhlas kepada Allah, kan kita nggak tahu. Sehingga terbiasa mengerjakan amal nggak ikhlas, akhirnya jadi su'ul khotimah. Ini bahaya. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang takwa. Ya, semoga dengan itu kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.